Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar sahabat Mutiara semua ya? Semoga selalu sehat-sehat dan tetap semangat ya. Oke, eh, sahabat Mutiara, jadi kita jumpa lagi pada acara Bicara Tani ya. Yang kali ini kita narasumbernya adalah seorang bisa dibilang pemuda milenial lah. Jadi bertani tidak hanya sebatas pada mereka yang memiliki latar belakang pertanian ya. Justru banyak dari berbagai profesi justru sukses uh, terjun ke bidang pertanian. Salah satunya yaitu seorang atlet ya, olahraga. Contohnya adalah narasumber kita kali ini yaitu Pak Arif ya. Beliau ini adalah seorang petinju tadinya. Nah, tapi ini kemudian eh, beralih profesi, banting setir menjadi seorang pekebun buah-buahan, terutama durian. Oke. Nah, pada episode kita kali ini, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Pak Arif yang belajar dari nol dan akhirnya bisa berhasil sejauh ini ya mengembangkan eh, tanaman buah, durian, alpukat, dan lain-lain. Eh, Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya dengan Pak Arif, saya mengingatkan kepada sahabat Mutiara semua untuk like video ini dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Jangan lupa pentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara semua tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lain. Oke. Nah, media sosial kami yang lain bisa disimak pada layar video saat ini ya. Nah, oke, kita langsung aja menuju ke narasumber kita sore ini, yaitu dengan Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Pak. Oh iya, Pak Arif ini tepatnya di mana nih? Lokasi, posisinya di mana ini? Di Pangkal Pinang Pak, ada outlet untuk buah-buahan kita buka di sini. Pangkal Pinang berarti Kepulauan Bangka Belitung ya, provinsinya ya? Ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, semoga kita nanti sekitar 1 jam ke depan bincang-bincang, semoga tidak ada halangan ya Pak Arif ya, sinyalnya terutama karena ini kita nyebrang pulau, saudara-saudara, sahabat mutiara semua. Eh, Pak Arif, ini saya yang pertama itu pengen dengar kisah dari Pak Arif ya. Eh, dari dulu profesi yang dulu itu adalah seorang petinju, kenapa kok bisa terjun ke bidang pertanian? Itu bagaimana kisahnya Pak Arif? Monggo silakan. Awalnya sih coba-coba di pertanian kan waktu masih bekerja dengan Haji Ulis. Oh, Di hmm, 2012 itu kita mulai penanaman. Jadi setelah itu pergi merantau Pak, ikut tinju. Tapi waktu menjalani tinju, kayaknya memang inilah uh, udah tercapai lah apa yang diinginkan. Pulang ke Bangka, coba lagi ke tempat Bang Uli, ternyata sudah berbuah duriannya. Jadi diajak beliau untuk bantu-bantu lah di kebun. Ternyata tertarik lah untuk berkebun. Tapi waktu berkebun ternyata tidak mudah. Awal-awal tanam ya banyak gagal. Tapi seiring berjalan waktu, ada beberapa kali ikut seminar tentang durian yang diadain sama Pak Catur ya. Nah, jadi hmm, ada kita lah buat kita berkebun. oke. Pak Arif, coba agak mundur sedikit ya supaya ini gantengnya tidak kelewatan. Nah, cukup. Jadi biar posisi di layarnya juga enak ini. Nah, Pak Arif ini untuk bertinjunya ini profesi ini selama berapa tahun jadi petinju ini Pak Arif? Kurang lebih hampir 5 tahun lah Pak. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Jadi tinjunya sudah kemana aja ini? Kelasnya kelas apa termasuknya? Dulu ngikut di kelas bantam Pak, 54 kilo. Hmm, hmm, hmm. Dari awal ikut itu ngikut prof
dari Poprov, terus ke Prapon, terus ikut ke Jurnas. Di situ karena nggak ada event, ngikut Ampro Pak, di Jakarta. Ya, 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 ya. Jadi inspirasi utamanya kok bisa beralih ke pertanian itu dari mana Pak Arif? Dari tinju tiba-tiba langsung 180 derajat pindah jadi petani itu inspirasi utamanya dari mana ini Pak Arif? Pertama karena seneng lihat buah durian Pak. Oh, Iya. iya, 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 iya. Kan setiap musim durian itu lihat petani bawa keranjang jualan buah di pasar itu kayaknya seru gitu kan. Ternyata waktu berkebunnya nggak enak Pak, banyak banyak pahitnya lah, banyak hama, terus kita nggak punya informasi tentang pertanian. Tapi karena kita memang udah senang, jadi kita carilah solusinya biar untuk inilah meminimalisir kegagalan. Mm, 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 mm. Jadi belajarnya itu dari mana? Untuk yang mulai berkebun ini belajarnya terutama dari mana Pak Arif? Awalnya sih nggak belajar Pak, langsung tanam. Buka lahan, Oh gitu. langsung tanam, Ah, pertama tanam ah. tuh 10 hektar. Ya, Wih, itu semuanya sekali mati. tanam. Nah, Pertama tanam ya, semuanya ya, ya, mati. ya. Sekali Tahun tanam depan 10 hektar coba tanam lagi, ternyata mati lagi Pak. Hmm, iya, iya. Jadi 10 hektar itu tanam inilah apa aja Pak Arif? Dulu itu. pertama itu durian semua Pak. Durian semua ya. Mm-mm. Ya, dan semuanya Berapa mati Pak, jenis? 100%. 100% mati, tapi tidak kapok ya. Ya, tahun depannya coba lagi, mati lagi Pak. Mati lagi. Ya, jadi ganti Ah, tempatnya sama alpukat waktu itu. Duriannya ah. belum, mau nambah wawasan dulu tentang durian, baru tanam lagi. Hmm. Yang bilang kita tanam Pak. Ya, ya, ya. Jadi dari kegagalan dua kali berarti ya tanam durian gagal, itu terutama karena apa Pak Arif? Kalau setelah dicermati itu karena apa sebenarnya? Waktu itu karena pupuk kandang sih Pak, kita pakai pupuk kandang Lohe lah waktu itu. Hmm, hmm, Sama nonton YouTube lah, pakai Kohe kan, hmm. mau cari murahnya, nggak difermentasi, panas. Oh, iya, 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 iya. Nah, dari kegagalan itu berarti sekarang sudah menemukan eh, formula atau SOP penanaman durian yang baik ya. Bisa dibagikan nggak Kurang dengan para lebih sahabat mutiara semua ini? Dari awalnya gimana Pak Arif? kalau pertama tanam sih yang penting ini ya, eh, fasilitas dulu Pak. Pertama bikin gundukan untuk durian. Hmm, Bikin gundukan, bikin drainase agar air itu mudah turun kan waktu hujan. hmm, Irigasi, terus vegetasi untuk yang bakal ditanam, tempat yang bakal ditanam. Contohnya penanaman rumput aracis atau inilah rumput gajah mini. Jadi kalau rumputnya sudah hidup, sudah hijau, baru bisa kita tanam duriannya. ya, 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 ya. Kalau nggak ada irigasi sih susah Pak untuk durian. Iya betul. Apalagi drainase Pak. Kalau drainase nggak ada, waktu musim hujannya kesulitan. Pasti buahnya banyak gagal. Iya, iya. Berarti dari kegagalan itu sekarang pohon duriannya hmm, ini yang sudah besar di umur berapa ini Pak Arif? Kurang lebih 5 tahun lah Pak. 5 tahun lebih lah, jalan 6 tahun. Ada berapa pokok ini kalau yang ini, yang 5-6 tahun ini? Kurang lebih 230-an, 231 pohon. Tapi Wah, umurnya nggak ada. Ada yang 5 tahun lebih, ada yang 4 tahun, ada yang hmm, 2 tahun. hmm. Karena kan banyak yang disulam juga. Ya, 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 ya. Kalau jenisnya, nah jenisnya apa aja nih tanam ini?
Kalau jenis sih ngikut selera pasar lah. Tanamnya Hmm. jenis duri hitam, super tembaga, musangking, namlung, sama bawor. Kan nih. Hmm. Alasan kok pilih ini apa aja Pak Arif? Alasannya? Yang pertama sih karena sudah ada harga pokok ya. Hmm. Terus perawatan. SOP-nya kan teman-teman yang tanam juga udah banyak. Karena kalau Hmm. beda jenis durian, SOP-nya beda-beda Pak untuk pembuahan ya Pak ya. Betul, betul, setuju. Kalau punya banyak jenisnya, nanti bingung Pak kita ukur ini SOP-nya. Iya, 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 iya. Kan masalah harga Pak. Nah, Kalau yang kita hmm. tanam jenisnya bagus ya Pak ya. Tapi kan Hmm. perawatannya kan sama, waktu yang dihabiskan sama, biaya sama. Kalau hasilnya berbeda, mending kita pilih yang harganya mahal aja Pak, yang kita tanam. Hmm, ya, ya, lebih menguntungkan ya. Nilai jualnya lebih tinggi Ya, ya. Tapi unggulan Bangka tetap ditanam ya. Apa? Cumasi dan ya, super tembaga. Hmm, 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 hmm. iya Pak. Hmm. Tidak menutup jenis lain yang memang layak di ini ya, layak di koleksi lah. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi umur 5 tahun ini perawatannya bagaimana? Kalau SOP dari Pak Arif berarti kan sudah masuk mulai bisa dibuahkan ya umur 5 tahun ya. Mm-mm. Iya, kalau awalnya sih di kapur dulu Pak, untuk setelah berbuah Pak ya. Jadi masa pemulihan Mm. di kapur, Mm. jarak 3 minggu setelah itu kita pakai ini biasa Pak, TSP, Mm. deposit lah untuk awal. Organiknya juga kita pakai kan, ditambah dengan pupuk inilah, pupuk majemuk. Mm. Eh, Majemuknya NPK seimbang atau yang pakai yang mana, Pak Arif? Kalau majemuk untuk pemulihan NPK seimbang aja Pak, 16 16 16. Hmm. Nah, untuk umur 5 tahun dosisnya Kalau berapa gram ini per pohon? pakai di ini ya, 2 kilo Pak. Jadi campurannya pakai boron 21 perbandingannya. Hmm. 2 kilo NPK Hmm. 16 16 16 sama karbon boron 1 kilo. Oh, berarti 3 kilo ya? Ya, 3 kilo. Sekali tabur 3 kilo pada waktu umur 5 tahun ya? Iya. Oh, catat itu Pak Arif. Masalahnya saya juga ada tanam durian tapi nggak banyak kayak Pak Arif. Oke. Nah, sampai dia berbuah, kira-kira perawatannya bagaimana Pak Arif? Jadi kita sambil nunggu daunnya tua Pak ya. Daun Hmm? durian sudah tua, mana nggak ada pucuk. Kita pakai profesional Pak, NPK profesional Hmm. 92525. Itu perbandingannya 21 Pak. 2 kilo NPK profesional dan 1 karate boron 1 kilo. Hmm. Kalau sudah berbunga, Terus? Hmm? ada tahapan lain Pak. Kita pakai MKP Hmm? gitu kan, biar bunganya nggak rontok. Hmm? Bisa di foliar, bisa di kocor sih Pak. Hmm. Itulah kalau duriannya dirawat, insya Allah kan hasilnya lebih baik. Sedangkan yang dirawat aja masih Kalau banyak gagal, apalagi di biar-biar gitu kan. iya, umur 5 tahun ini biasanya per pohon targetnya berapa butir Pak Arif? 20 Pak. Wah, 20. Iya, iya, Ya, iya, iya, iya. Iya, iya, keren, keren ya. Hmm. Nah, sebenarnya kalau durian itu masa kritisnya juga waktu dari pentil sampai ke menjelang panen ya Pak Arif, betul ya? ya. Karena kalau kita ngikut musim di Bangka itu Desember panen itu musim hujan Pak. Jadi Hmm.
rasa buah itu kadang ya nano-nano lah. Ada tips nggak Pak Arif itu supaya hasil panen buahnya nanti lebih istilahnya lebih diterima pasar lah minimal seperti itu ya. Karena Iya, musim musim itu kita kan nggak bisa ngatur gitu. benar. Tapi bisa disiasati lah Pak. Kalau Bagaimana itu? musim hujan. Jadi dari awal tanam itu harus ada drainase Pak. Atau Hmm, di pertengahan kita udah tanam, drainasenya menyusul bisa. Yang penting hmm, drainasenya cukup, jadi air tampung itu nggak terlalu lama Pak, air hujannya. hmm. Karena kalau nggak ada drainase, pupuk apapun yang kita pakai tetap kurang efeknya Pak. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, ini kalau hasil panennya sendiri Pak Arif ini jual kemana ini? Ini Jual udah di, berapa kali panen? kalau yang sudah jual sih 1 kali ya. Kalau yang Hmm? tahun kemarin itu nggak dijual karena belum layak. Bisa dimakan tapi nggak layak jual. Oh, iya, 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 iya. Karena kan kalau kita jualan Pak ya, yang pertama sih bukan jualannya. Kalau makan durian kita itu nggak bisa orang itu senang. Kalau orang udah senang kan Hmm. apa ya? Berarti buahnya harus perform baru pede dijual ya Pak Arif ya? Ya, kalau buahnya nggak perform gimana mau jualan Pak? Hmm, hmm, hmm. Oke, oke, oke. Untuk harga jualnya lumayan ya. Tadi kan termasuknya durian unggul semua ya ditanam Pak Arif ya. Hmm. Iya. Jualnya lewat online atau ada pengepul duriannya sendiri di sana biasanya? Kalau jualannya punya outlet sendiri Pak. Oh, punya outlet sendiri. Hmm? Ya, sama inilah jual online juga. Karena kan Hmm. kita kan banyak kelompok tani gitu Pak. Nah, eh, gimana ini kerjasamanya dengan kelompok tani gimana nih? Wah, ini masih muda tapi bisa merangkul banyak petani supaya ikut berkembang juga. Nah, gimana idenya ini Pak Arif dengan kelompok tani sekitarnya? Itu kan pertama karena waktu tanam durian kan gagal 2 kali. Jadi mensiasati Hmm, gimana kita bisa inilah jual buahnya, kita bagiin bibit Pak ke beberapa petani. hmm, ya, ya, Nah, ya. jadi mereka kelompok tani, kebetulan sekarang sudah 20 kelompok tani yang induk ke tempat kita Pak. Hmm, Jadi kalau bibitnya kita bagi, pertama kita nggak bayar karyawan, nggak pupuk, hmm, nggak ngerawat, hmm, itu kan nggak mereka lah yang merawat ya kan. ya. Sekarang alhamdulillah sudah berbuah kan. Jadi selain dari hasil kebun sendiri, dari kebun kelompok tani juga ngantar ke sini ya, outlet. Hmm. Tapi SOP yang dari petani itu disamakan dengan yang punya Pak Arif. Ya, disamakan Pak. Jadi sama-sama nyari. Kadang kan mereka berbeda-beda nih Ah, keyakinannya masing-masing. Tapi tiap tahun kita evaluasi. Setelah panen kita evaluasi kelebihannya apa, kekurangannya apa. Itulah baru ketemu lah yang agak lumayan gitu. Paling enggak ah, enak kan lah. iya, 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 iya. Nah, sejauh ini berarti kan sudah ada 2 kali panen ya, Pak Arif ya. Dari pengalaman petaninya juga banyak nih. Mungkin sahabat mutiara yang ada di luar Bangka ini eh, pengen tahu ini, kira-kira sharing-sharing bagaimana SOP terutama untuk masa pembesaran buah sama pematangan buah yang ada di Bangka ini, programnya gimana Pak Arif? Ada nggak? Kalau untuk pembesaran buah ya, Hmm, kita kalau sudah jadi ini Pak ya, pentil, pentil durian. ya. Itu Ah, kita pakai kain O3 Pak, yang putih. hmm, Nah, kain O3 itu untuk pengisian buah lah. hmm.
tetap dipadukan dengan karate plus boron ya, biar nggak maltransformasi kan. Nah kalau kekurangan boron, bentuk buahnya jadi nggak karuan gitu. Kalau buah sudah memasuki ukuran inilah, eh, 2 kepalan orang dewasa, pakainya subur kali ya untuk inilah, untuk pengisian buahnya biar manis gitu. Kalium sulfat kandungannya kan. Ya, sip, sip. Terus apa ada tambahan pupuk yang lain? Ada apa namanya mikro-mikronya gitu, ada nggak Pak Arif? Kalau untuk foliarnya kita biasa pakai Vitoflex untuk mikro. Nah, terus ada asam amino. Iya, iya. Oke. Jadi itu tadi perawatan dari pentil sampai menjelang matang ya Pak Arif ya. Ya, Kalau foliarnya tadi kan ada Vitoflex ya. Selain itu ada ya, semprot pupuk daun lagi nggak Pak Arif? ada Pak. Ada Makes, terus SOP kita pakai. Kalau SOP ini biasa menjelang pematangan lah, 1 bulan atau 3 minggu pematangan kita pakai 2 kali biasa penyemprotan. Gabung sama Makes. Makes ini kalau di lapangan sih Pak ya, fungsinya biar buah itu warnanya hijau gitu Pak, kulit durian ya. Oh, oh, ya, 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 ya. Kalau dulu kan nggak tahu tuh Jadi, kandungannya apa kan. hmm, Pas kita pakai, ya kan buahnya kan jujur gitu. Hasilnya yang buktiin. Kalau kekurangan ini, jadi buahnya begini. Kalau kekurangan unsur yang gimana kan, hasilnya beda. jadi sedikit-sedikit sudah mulai paham ya dari dunia tinju masuk ke dunia pertanian karena pengalaman. Jadi sedikit-sedikit sudah banyak sekarang ya untuk ilmu pertaniannya Pak Arif ya. Sambil belajar Pak. Belajar, juga masukan, gitu kan. Evaluasi lah yang penting kan. Ya, ya. Jadi dengan tadi berarti ya ditanam durian sekarang berapa hektar Pak Arif? Kalau yang pribadi sih 10, tapi untuk kelompok tani kita hampir 200 hektar Pak. Oh, ya, 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 ya. Nah, keren, keren, keren. Jadi selain durian ada tanam buah lain nggak Pak Arif? Ada alpukat sama cempedak Pak. Itu pasarnya kemana kalau misal buah-buahan ini? Apakah cukup di Bangka aja atau sampai ke Jakarta pasar ininya? Kalau Hasil alpukat panennya. sih kalau ada pilihan panen kita kirim ke Kramat Jati biasa. Tapi sekarang kan masih belum banyak. Jadi masih untuk pasar-pasar domestik lah dulu. Oke, oke, oke. Nah, Pak Arif ya, kalau di Bangka ini kan sebenarnya dia kan tanahnya tanah mineral ya, tanah tambang bauksit, betul nggak? Tambang timah di sini Pak. Oh, timah ya. Itu Ya. ada perlakuan khusus nggak? Istilahnya dari segi perawatannya termasuk pemupukannya dibanding dengan daerah lain di daerah Bangka ini. Kalau di sini kan pH tanahnya tuh mudah turun Pak. Jadi setiap pemupukan inilah kita pemupukan reguler kita pakai asam humat Pak. Oh gitu. Ya. Jadi kalau kita pakai kapur kan memang pH-nya naik, tapi kan nutrisi tanah kan kita terhapus gitu kan.
Iya, iya, iya. Tempatnya aja kita lain. Jadi kita pakai asam humat, Pak. Tiap bulan, setiap pembukaan pakai asam humat. Oh, semua jadi dicampur dengan pupuknya atau ditabur ke tanah ini? Di, dicampur bisa, Pak. Dicampur atau nabur sendiri bisa. Mungkin beda sih di daerah lain kan. Apalagi Pulau Jawa kan pH tanahnya juga udah bagus kan. Hmm. Iya, iya, iya. Selain tadi kan ada jenis yang dari Bangka yaitu super tembaka dan cumasi. Ada keinginan nggak menanam jenis durian lain yang dari Bangka ini? Ada nggak Pak Arif? Sekarang ada beberapa sih Pak. Itu durian-durian yang juara kontes. Tiap tahun kan di sini kita bikin kontes durian. Disupport juga Hmm. lah sama Pak Catur kan, PT Merauke gitu kan. Jadi sambil Hmm. mencari varian baru yang memang layak dibudidayakan, kita uji lokasi dulu Pak. Uji multi lokasi. Jadi nggak bisa langsung kita bilang sama petani ini layak dikebunkan, enggak. Jadi kita uji lokasi beberapa tempat berbuah, kita evaluasi kekurangan dan kelebihannya, baru kalau memang layak tinggal didaftarkan Pak di Balai Sertifikasi Mutu Benih, biar mereka lah yang promosiin. Hmm. Ya, 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 ya. Karena kalau kita promosiin jenis durian yang salah, kasihan petani yang tanam Pak. Iya betul setuju karena kan kita sudah modal waktu, tenaga dan biaya ya untuk Iya. sarana-sarananya. Oke. Nah ini Pak Arif nanti sebelum kita break ini ya, eh, untuk kedepannya nih apa rencana pengembangan kebunnya Pak Arif ini ada rencana nggak dikembangkan seperti apa? Ke depan sih inilah Pak, paling nggak drainasenya lah dibenerin lagi sama irigasinya lah. Kalau Karena nambah masih luas lahan, kalau untuk penambahan lahan untuk pribadi sih cukup. Paling di kelompok taninya aja Pak ditambah. iya iya. Pegang Karena pemasaran 10 aja Pak. hektar, 10 hektar Fokus di juga sudah pemasaran. cukup cukup bikin keringat ya tiap hari ya Pak Arif ya. Iya. Berarti 10 hektar tambah 200 hektar dengan vitamin binaan. Nah itu kalau musim itu sampai berapa ton buah itu Pak Arif yang dipanen? Kalau misal di sini Pak ya, itu nggak nyampai 10% lah petani durian yang berhasil. Oh gitu. Ya. Jadi target kita sih nggak muluk-muluk lah Pak. 30% aja lah yang berhasil nanam. Itu udah lumayan untuk di kelompok tani kan. Karena durian ini biarpun dia gagal panen lah ya, taruhlah misal 20% panennya, masih bisa nutup operasional perkebunan. Apalagi ya di atas itu kan. Jadi kalau targetnya terlalu tinggi, takutnya nanti hasilnya mengecewakan. Iya 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 iya. Iya. Oke, Pak Arif, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjutkan dengan apabila ada pertanyaan dari sahabat Mutiara semua yang sedang menyimak ya. Eh, Nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Nah, untuk sahabat Mutiara, apabila ada pertanyaan, terutama tentang topik kita kali ini, yaitu mengenai durian ya, terutama ya. Ini kita ada narasumber dari Pulau Bangka, seorang petani milenial yang sukses lah dikatakan terjun di pertanian terutama durian. Oke, kita break dulu Pak Arif sebentar. Nanti kita kembali lagi. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini
kayaknya kawan abang ini. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Halo Sobat Mutiara, kita kembali lagi ya di acara Bicara Tani. Ya, episode kita kali ini kita bersama narasumber Pak Arif, ini dari Pulau Bangka Belitung. Oke, Pak Arif, ini coba dibuka ininya apa namanya? Layarnya, videonya. Oke, mungkin Pak Arif lagi tadi break ya, sebentar ya. Nah, Sahabat Mutiara, jadi Pulau Bangka ini memang terkenal dengan duriannya. Di antaranya adalah jenis super tembaga dan cumasi, ya. Jadi meskipun di sana tanahnya itu tanah mineral ya, tambang timah, itu ternyata menyimpan potensi yang luar biasa untuk budidaya durian. Oke, kita tunggu ini ya, Pak Arif belum nongol lagi. Nah, Sahabat Mutiara yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar tema kita kali ini tentang budidaya durian, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti sambil menunggu Pak Arif join lagi. Nah, kita di TikTok ini ada yang bertanya tentang cabai ini ternyata ya, dari Sansan. Pemacu pertumbuhan dan pembungaan untuk cabai. Kita keluar sebentar dari tema kita kali ini sambil menunggu Pak Arif ya. Jadi pertumbuhan dan ini untuk perkembangan ini cabai. Kita bisa pakai pupuk dengan kandungan P dan K tinggi seperti NPK profesional atau enggak foliaris kita pakai Profit Maxi. Nah, ini kita udah tersambung lagi dengan Pak Arif. Pak Arif tadi sempat menghilang dari layar. Pak, kencing tadi. Oh, nggak apa-apa Pak, aman-aman Pak. Nah, Pak Arif. Ini ada yang bertanya ini di media sosial kami ya, di TikTok ini. Untuk masa pembungaan, ini bagaimana perawatannya Pak Arif? Jadi dari pemupukannya, terus mungkin pengendalian hama penyakitnya, ada nggak ini tips dari Pak Arif? Monggo Pak Arif. Untuk pembungaan Pak ya? Ya. Yang pertama sih, pohon harus dalam kondisi sehat Pak. Jadi setiap 2 minggu tuh kita biasa semprot inseksida sama fungisida Pak. Kalau untuk ini sih bisa pakai trichoderma Pak. Kalau untuk jamur ya. Jadi di media tanamnya itu kita pakai trichoderma. Kalau kondisi pohon siap dan sehat, itu baru bisa kita bungakan Pak. Jadi yang kita pakai itu NPK profesional biasanya, atau fosfat tinggi lah. Fosfat tinggi, terus boron kita pakai. Perbandingannya 2:1. Untuk profesionalnya 2 kilo, boronnya 1 kilo biasa. Nah, setelah berbunga, biasa tuh kita pakai MKP itu setengah kilo lah Pak. Per 2 minggu gitu, di foliar ya. Itu untuk usia pohon 5 tahun ke atas atau 6 tahun lah. Tapi kembali lagi lah, untuk daerah masing-masing kemungkinan SOP-nya berbeda gitu. Karena kandungan tanah kan beda-beda Pak di tiap tempat. Tapi kalau di Bangka begitu ya.
Oke, setuju sekali Pak Arif ya. Jadi sahabat mutiara tadi yang untuk pembungaan tadi NPK profesional ya, karate plus boroni tetap ngikut terus ya Pak Arif ya. Ya, Hmm, oke. Oke, semoga tadi terjawab pertanyaannya. Terus ini ada yang dari YouTube ini bertanya dari kebun Tony Mana. Nah, ini apa tanggapannya Pak Arif tentang mungkin ada jenis sekarang itu yang namanya tupai king ya, yang oh iya ya, lagi naik daun gitu ya. iya. Padahal kan belum tentu adaptif atau bisa dengan baik tumbuh dan eh, berbuah di kita ya. Belum ada yang bisa ada datanya. Tanggapan Pak Arif gimana dengan fenomena ini bibit tupai king ini? Itu nggak menutup kemungkinan bisa jadi durian unggulan, Pak. Tapi di lapangan kan kita belum tahu. Dari review teman-teman yang makan sih enak dan rasanya juga lumayan dominan lah. Tapi kita tanam beberapa lah di nanti kalau setelah panen kita evaluasi Pak, apakah memang layak dikebunkan atau hanya untuk masuk ke koleksi. Kalau untuk dikebunkan kemungkinan sih masih terlalu berisiko sih Pak, karena kita belum tahu kan di tempat kita bisa adaptif atau enggak gitu. Tapi ada tanam nggak ini tupai king di kebun Pak Arif? Ada tanam Pak? Tanam juga. Tanam berapa pohon ini Pak Arif untuk uji coba? Ini baru 2 pohon kan, karena waktu itu Dua beli pohon. bibitnya loh 500.000 Iya, kan iya. satu pohon. Iya. Nah, ini kan bisa membuka lahan bisnis juga Pak Arif. Jadi selain jual buah, jual bibit juga. Nah, Pak Arif gimana ini? Ada peluang seperti ini? Kalau jual bibitnya karena di kebun kita belum berbuah, kayaknya belum berani sih Pak. Hmm, Pertama, memang sih keuntungannya besar, tapi hmm. resikonya juga Pak. Kalau mereka tanam dan nggak adaptif, ya kan kita yang tanggung jawab. Pak. Berarti selama ini bibitnya di kebun Pak Arif beli dari mana ini? Kalau ini bikin sendiri Pak. Hmm, Kalau yang lokalnya bikin sendiri. Kalau yang jenis-jenis lainnya kita beli dari luar Pak. hmm. Tanamnya nggak banyak waktu itu Pak, karena kan masih ini Pak, PPKM Pak. Para Apa itu? petani kurang modal. Para petani kurang modal. Nah, kalau petani durian pasti punya duit lah, karena kan nanam buah raja. Karena kalau impian ini, kita biarpun punya duit, nggak punya informasi, itu tetap nilai kegagalannya tinggi Pak. Tapi kalau kita punya duit dikit, punya informasi, itu bisa meminimalisir Pak. Ya, setuju. Kalau punya duit, punya informasi, ya itu inilah jadi panutan lah. Jadi tadi untuk mencari informasi tentang budidaya durian yang lebih baik, Pak Arif ini apakah juga mengunjungi kebun-kebun yang lain juga gitu ya? Ya, kita bikin ini ya, bikin komunitas penggiat durian bangka Kablitung. Di situ kan ada forum bertukar informasi, terus evaluasi kan. Yang kita fokuskan tuh ya kegagalan Pak, kegagalan kita gitu fokuskan. Karena kalau berhasil sih ya orang hanya lihat hasilnya kan. Kalau kegagalan kan kita fokuskan gimana cara untuk inilah mensiasati biar kita berhasil gitu kan. Oke. Nah, Pak Arif, dengan usia Pak Arif yang bisa dibilang masih muda ya, terus juga dulunya awam di bidang pertanian, kira-kira ada saran nggak atau support untuk kaula muda sahabat mutiara semua ini supaya berani terjun seperti Pak Arif
mengambil resiko. Kalau ini sih memang sih, Pak, krisis sih untuk ini. Anak-anak muda sekarang banyak yang kurang berminat untuk berkebun kan. Ah, Orang berkebun ini kan orang yang bekerja hampir pensiun, baru mulai berkebun. Keren lah. Jadi yang muda-muda ini jangan takut lah kalau mau berkebun. Kalau umur masih muda, apalagi kan umur-umur 20-an gitu kan. 5 tahun panen dengan inilah, kalau kita punya informasi yang benar, ya sambil tanam kan ada hasil panennya, lumayan itu kan, bisa aja. Ini kan kungki-kungki sama teman-teman. Terus kalau memang ibarat untuk sekarang ini kan peluang pasarnya besar Pak untuk durian. Petani yang berhasil juga nggak banyak. Jadi durian ini masih bagus sih harganya, durian premium Pak ya. iya ya. Dengar-dengar ini juga ya ada dari instansi terkait, terutama di Bangka ini, mungkin wacananya mungkin ke depan ekspor gitu duriannya, gitu betul nggak Pak Arif? Oh ya, kemarin udah ada dibahas sih sama teman-teman penggiat lah, karena kan sudah terlalu banyak lah ya. Kan yang kita pikirkan kemana kita buangnya, buang durian ya kan. Kalau nggak ekspor agak sulit sih Pak, tapi sekarang untuk memenuhi kebutuhan pasar masih kurang Pak, apalagi ke ibu kota gitu kan. Iya. Yang penting SOP-nya benar, buahnya layak jual lah, baru kita ngomong ekspor gitu kan. Jadi biar buahnya seragam kualitasnya, Ya. SOP-nya juga harus sama ya gitu ya. Kita jangan ngandal banyaknya gitu Pak kalau tanam durian. Yang penting kualitas lah. Oke, setuju lah. Nah ini kalau berarti pasarnya juga ada dari Jakarta ya Pak Arif ya? Oh iya ya. Itu modelnya kirim-kirim atau pengepul Jakartanya yang datang ke Bangka? Kita ada kirim sendiri buahnya. Ada juga sih ke beberapa pengepul gitu kan. Nah, sekarang lebih ke user sih Pak, pemakan langsung. Karena kalau kita ke pemakan langsung ini kan enak nih, review jujur dari mereka gitu kan. Ya, Kalau harganya juga ya, enak ya Pak Arif ya. Jadi dapat harganya lebih bagus daripada ke pengepul gitu ya. ya. Sebenarnya kita nggak apa-apa sih berbagi rezeki gitu kan. Tapi kadang di pengiriman Pak, pengiriman kan terlalu beresiko. Jadi kalau memang sehari sampai lah, atau setelah sampai duriannya habis hari itu juga, oke. Tapi kalau sudah berhari-hari mereka nggak bisa jual kan kasihan juga Pak. Iya betul. Apalagi Setuju ya. kayak kan baru kan durian dari petani. Jadi durian yang kita kirim kalau ngepulnya nggak bisa jual, resikonya tetap di saya Pak. Kalau kita nuntut ke penjualnya, mereka kan nggak seberapa lah ini kan dapatnya kan. Tapi kalau dari petaninya tahu duriannya perform, jadi tanggung jawab moral buat saya. Jadi mau tak mau harus jual sendiri ya. Oh gitu ya. Jadi semua hasil dari kelompok tani yang tadi Pak Arif bilang itu ditampung semua sama Pak Arif ya? Iya. Kemungkinan sih ke depan kalau memang memungkinkan dan perform ya, kita sudah ketemu SOP yang benar, kita buka outlet sendiri lah di ibu kota gitu kan. Biar orang-orang yang inilah penikmat durian bisa makan durian premium dengan harga terjangkau. Oke. Nah, tadi kelompok taninya berarti 200 hektar ya. Untuk sarana prasarananya ini Pak Arif yang menyediakan atau petani sendiri yang membeli ke toko-toko pertanian, misalnya tentang pupuk lah. Mereka sendiri sih Pak. Ada beberapa petani yang memang kita support lah. Ada kan yang PPKM gitu Pak. Tapi dia semangatnya tinggi gitu. Paling kita bikin kayak koperasi kecil gitu.
Jadi mereka Oh. bisa pinjam dana di situ, tapi bukan berupa duit, berupa Hmm. pupuk gitu kan. Kebutuhannya pupuk apa yang dipakai, nah kita siapin. Nanti setelah panen dan berhasil ya, nah baru kita potong sedikit-sedikit, nggak sekaligus ya. Ya, 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 ya. Wah, keren ini ya. Jadi mungkin bisa ditiru pekebun-pekebun lain, ya. Jadi membangun mitra dengan para petani di sekitarnya supaya mendapatkan pasokan buah tentunya Pak Arif ya. Dan dengan Iya, dikasih tahu SOP yang benar supaya kualitas hasil panen buah duriannya juga bagus dan bisa diterima oleh pasar. Oke. Nah, Pak Arif, untuk harga sendiri, Pulau Bangka ini harga per kilonya nyampe berapa ini? Kalau untuk super tembaga dan cumasi yang kemarin dijual. kalau cuma sih kemarin di 250.000 per kilonya di Bangka lah, penjual akhir. Hmm, hmm, hmm. Kalau super Ke tembaga konsumen. ya ke konsumen. Super tembaga sih 550 Pak, per kilo. Harga Oh. tertinggi. Hmm, Itu keren di ya. outlet. Ini Kalau di luar saya dengan nggak harga tahu. segitu ada tingkat grade nggak? Jadi, oh ini super tembaga grade A, grade B, ada pemilihan grade-nya nggak, Pak Arif? Ada. Jadi di ini sih Pak, di punggi buahnya. Kalau misal punggi buahnya hanya satu punggi, itu dijual per butir biasa. Hmm, Tapi kalau yang buahnya dua punggi gitu, dua punggi itu masuk di grade B ya. hmm. Untuk 3 punggi ke atas itu masuk ke grade A. Hmm. Grading ini wajib sih Pak untuk kita penjual. Jadi biar untuk inilah penikmat itu nggak kecewa gitu kan. Iya, jadi daya belinya kan mungkin masing-masing ya. Dengan adanya grade ini kan kita juga bisa eh istilahnya semua kalangan bisa menikmati mungkin ya dengan harga. Berarti Iya harganya ya. lain-lain ya, grade A, B, C, lain-lain harganya Pak Arif ya. Iya. Ini apa nih yang bisa membuat super tembaga bisa harganya paling tinggi? Mungkin dari Musangking sama duri hitam paling tinggi super tembaga. Ya betul. Mungkin karena ini sih Pak. Tapi kalau buah yang perform ya, saya ngomong buah yang perform. Kebanyakan perform super tembaga. Pertama, karena daging duriannya tebal. Ah. Untuk jenis unggulan yang kita tanam, super tembaga itu paling tebal Pak. Rasanya lengkap gitu. Terus alkoholnya strong. Jadi untuk maniak durian itu masuk gitu. Tapi masalahnya di lapangan jarang ada yang perform. Karena duriannya nggak dirawat. Jadi petani itu jual durian super tembaga, harganya tinggi ya. Tapi durian itu nggak perform. Itu yang beredar di medsos itu kan kebanyakan orang ya inilah membuli super tembaga. Sebenarnya sah-sah saja itu karena mereka mendapat buah yang nggak perform dan petani yang inilah kurang etika lah dalam berbisnis. Mereka kan gini ya. Yang pertama kita cari itu petani yang jujur, kedua petani yang garansi. Kalau petaninya jujur soal rasa, dia bilang ini durian saya nggak terlalu bagus rasanya, harganya juga segini. Kalau mau ya mau aja ya. Oke kan, itu kan terjadi kesepakatan, orang yang belinya juga senang. Tapi kalau mereka bilang harganya segini, rasanya gini-gini, pas dimakan ternyata konsumen nggak puas, tapi tetap bayar. Ujung-ujung kan di postingan yang jelek-jelek kan. Ini menarik sekali nih. Jadi Sobat Mutiara, mumpung ada sang empunya dari Pekebun Bangka, ya kita nanti kulik lagi tentang super tembaga. Ini kita ada yang nanya ini dari TikTok ini. Jadi kalau untuk berkebun durian, ini apakah cukup hanya memakai pupuk kandang saja? Bisa nggak maksimal hasilnya kalau hanya pakai pupuk kandang ini? Kalau dulu sih kita pernah pakai Pak, pupuk kandang ya.
Heeh, heeh. Subur ya, subur. Tapi ada resiko, Pak. Pertama resiko jamur. Hmm, Kalau kita kan yang kita investasi ini kan pohon, Pak, bukan buah. Jadi kalau tahun ini kita gagal buahnya, tahun depan kita masih bisa berbuah. Tapi kalau pohonnya mati, itu udah tamat, Pak. iya, iya, iya. ATM-nya udah hilang ya. Ya, pernah pakai dan Ah, jamur, Pak. Jadi kita mm-mm. uangnya banyak habis beli fungisida. Iya, 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 iya. Terus tunasnya mudah keluar, Pak, tunas mudanya. Karena kan N-nya tinggi tuh Mm. dari kandang. Ah, Jadi berbuah, tunasnya keluar, otomatis rasanya hambar. Karena berbagi kan dengan daun kan. ya, 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 ya. Jadi pupuk kandang ini dipakai pada saat apa di durian, Pak Arif? Kalau kebanyakan orang kan di fase generatif, tapi harus benar-benar matang gitu, Pak. Kita biasa kalau pupuk kandang itu yang kita pakai dari casting, Pak. Mm-mm. Nah, jadi kalau dari casting itu udah inilah, udah jadilah. Jadi kalau hanya pakai pupuk kandang aja tidak cukup ya untuk menghasilkan buah yang berkualitas. Ya, Gitu intinya. sekarang Gitu ya, Pak Arif ya. gini, Pak, harga duriannya premium. Ah, Ya, masa kita pakai pupuk kandang gitu kan? Duriannya harga buah premium harus iya, iya. premium dong. Ya, wis setuju. Jadi mungkin pupuk kandang ini kan dia memang punya unsur hara, tapi kadarnya sedikit dan tidak bisa terukur ya, gitu Pak Arif ya. Mm-mm. Tidak terukur. Jadi kalau untuk Dan risikonya mengandalkan juga, Pak. resikonya juga tadi serangan jamurnya meningkat ya, hama penyakitnya juga ya. Jadi harus bijak-bijak pemakaian pupuk kandang itu untuk durian. Kalau Itu Pak vermicompost Arif ya, ya. Oh, kayak dan yang bisa dipakai. yang dianjurkan yang dari cacing tadi vermicompost ya untuk durian. Ini pengalaman Pak Arif bagus ya. Ya, masuk nggak ada resiko lah, Pak, di lapangan kalau vermicompost ya. Hmm. Kan sudah matang ya biasanya ya, sudah terfermentasi ya. Iya Pak Arif ya. Kelebihan vermicompost apa Pak Arif? Paling dari daun-daunan, buah-buahan yang busuk gitu kan kita fermentasi, atau ikan gitu kan kalau memang untuk tambahan gitu, untuk organik, Pak ya. Hmm. Iya, 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 ya, oke lah ya. Oke Pak Arif, tadi balik lagi ke super tembaga ya. Sama penasaran. Super tembaga dengan grade yang paling bagus itu ciri buahnya seperti apa Pak Arif? Ya, kulit buahnya itu hijau, terus agak ke kuning-kuningan, Pak ya. Hmm. Tangkainya besar, terus bentuk buahnya presisi gitu, Pak. Ya, 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 ya. Untuk dalamnya, rasa dagingnya gimana? Karena kan kadang ada yang beredar di lapangan ini super tembaga KW gitu ya, mungkin ada yang namanya macam-macam, ada super tembaga Kelamunot, ada yang Jungfu. Itu yang benar yang mana Pak Arif? Kalau yang terdaftar sih Kelamunot, Pak ya. Kita tanam jenis itu. Kalau yang Jungfu sih kita nggak tahu, Pak ya. Karena yang kita tanam sesuai dengan yang disertifikasi oleh BPSMB. Ya, Kalau masalah ini jenis-jenis berapa kilo? Iya ya, plastik ya. Jadi kalau untuk masalah yang KW atau enggak tuh kita nggak tahu gitu, Pak. Tapi kalau yang asli sama yang KW jenisnya atau bentuknya sama, biasa sih akal-akalan tukang bibit sih, biar orang beli lagi gitu kan. Iya, 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 iya. Kalau orang masih perdebatkan masalah asli atau palsu,
Berarti ya ilmunya ya sampai di bibir aja, nggak kemana-mana. Kita kan sekarang ngomong SOP, Pak. Setuju Pak Arif lah. Jadi harus ini ya, wawasannya harus dibuka lagi. Jadi jangan berdebat soal bibit, kita harus beralih ke yang lebih tinggi lagi, mungkin SOP yang lebih bagus supaya kualitas hasil panennya juga nanti bisa maksimal gitu ya. Karena sekarang ini yang berhasil Pak ya, tembaga itu nggak banyak Pak petaninya. Meskipun itu di Bangka Pak Arif. Iya. Ya. Kalau saya lihat sih di Sulawesi bagus-bagus gitu kan tempat tembaganya. Mungkin kandungan hara di sana, terus masalah cuaca juga Pak ya. Mungkin itu jadi faktor penunjang lah di sana kan. Berkah lah untuk ini kan teman-teman di Sulawesi gitu kan. Oh iya. Ya mungkin karena intensitas mataharinya di garis khatulistiwa lebih panjang, lebih lama, jadi juga cocok untuk durian ya, gitu Pak Arif ya. Ya. Oh ya, di belakang itu ada alpukat apa Pak Arif? Dikembangkan juga di sana. Ini ada alpukat lokal Pak, lokal Bangka. Lokal. Apa namanya? Ini kita kasih nama A01. Kelebihannya apa? Kalau kelebihannya sih dagingnya tebal Pak. Terus bentuknya oval, jadi untuk proses packing itu lebih mudah. Buahnya juga genjah. Kalau rasa kan kita nggak tahu, karena standar enak orang itu beda-beda. Tapi yang jelas buahnya bersih Pak, nggak ada serat. Oke, iya. Jadi ternyata selain durian, Pulau Bangka juga menyimpan potensi untuk tanaman buah lainnya seperti apokat ya. Apokat lokalnya juga bagus-bagus. Pak Arif juga mengembangkan. Ada berapa pohon Pak Arif punya apokat? Kalau alpukat sekarang ada tanam 1.500 pohon Pak. Wih, keren. Itu di lahan yang sama atau yang beda dengan durian? Beda Pak, lahan berbeda. Oke. Kalau sekarang sih umurnya ada yang setahun sama 2 tahun Pak. Yang 2 tahun tuh baru belajar berbuah lah. Wah cepet ya, 2 tahun sudah mulai belajar buah ya? Ya, yang kita tanam itu mayoritas jenis Miki ya. Oh Miki. Ya. Nah mungkin kalau apokat tidak seribet penerawatannya dibanding durian ya. Ya, itu yang penting Pak Arif ya. tidak aja per 2 minggu biasa inseksida ya di dekat pohon ya, puncak pohon gitu nyebutnya. Ya oke lah Pak Arif. Ternyata tidak terasa ya, sudah 1 jam ini kita bincang-bincang. Nah sahabat Mutiara semua, jadi bisa saya sedikit simpulkan dari bincang-bincang kita kali ini, tidak menjadi penghalang ya dari tadi Pak Arif dari seorang petinju, kemudian terjun 180 derajat beralih profesi menjadi seorang pekebun buah-buahan terutama durian dan apokat, dan bisa sukses belajar bisa dari manapun ya, bisa dari berkunjung ke kebun-kebun gitu. Yang penting adalah tekad dan minat untuk sukses gitu ya Pak Arif ya. Nah sahabat Mutiara, jika dirasa bicara tani kali ini bermanfaat, silakan bagikan di media sosial Anda masing-masing, dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video edukasi kami lainnya di channel YouTube NPK Mutiara TV. Jangan lupa like dan subscribe, pentung tanda loncengnya. Media sosial kami yang lain bisa disimak di layar Anda saat ini. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Mutiara. Wah, hasil panennya memang luar biasa, melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur.
harus ada yang dikembalikan. Include dong bang, include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang Olahan saya diragukan. saya pakai buah. Janganlah kau lupa Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16-16-16, 15-15-15, 15-9-20, 13-13-24, 9-25-25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.